Pada saat kita masih anak-anak, bermain merupakan sesuatu yang sangat dirindukan. Saat kita sekolah, kita ingat bermain. Saat kita di rumah, kita ingat bermain. Ya, bermain itu memang menjadi identitas anak-anak. Namun demikian, jika kita coba merenungkan lebih lanjut, yang namanya bermain itu ada waktu yang telah ditentukan. Waktunya sudah disepakati antara kita dengan orang tua. Pada saat azan asar berkumandang, kita meminta izin kepada orang tua untuk bermain. Orang tua mengingatkan, boleh dengan catatan jangan lupa pulang. Sebelum maghrib kamu harus sudah pulang. Demikian halnya ketika kita bermain di pagi hari. Catatan harus ingat pulang itu senantiasa terdengar. Jika pada saat kita bermain kita asik, lupa pulang, akhirnya pada waktu yang telah ditentukan orang tua datang untuk menjemput, bahkan memaksa agar kita pulang. Sahabat sekalian, yang bermain bukan anak kecil semata. Orang dewasa pun bermain. Bermain ke pantai pada saat liburan tiba. Itu merupakan salah satu aktivitas yang juga dirindu oleh setiap manusia. Ya, berbeda bermain antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak ketika bermain tetap sama, ada waktu yang telah ditentukan, ada batasnya, ada suatu waktu di mana kita harus pulang. Ketika seorang orang tua bermain di pantai Pangandaran misalnya, ia lupa pulang, kemungkinan besar ia tidak akan sempat untuk membawa oleh-oleh yang akan dibawanya sebagai buah tangan yang akan dibagikan kepada orang terdekat ataupun tetangga. Nah, lain halnya dengan orang yang ingat pulang. Pada saat anak kecil bermain, kemudian ia ingat pulang. Sebelum waktunya datang, ia sudah bersiap sedia untuk pulang sehingga ia akan diridhoi oleh kedua ibu bapaknya. Bahkan karena ia sesuai dengan perjanjian, ia akan dihadiahi oleh kedua orang tuanya. Demikian halnya saat seseorang pergi ke tempat wisata, kemudian ia ingat pulang, kemudian ia membawa bingkisan, membawa oleh-oleh untuk orang-orang yang disayang di kampung halaman, ia pun akan memperoleh pujian. Lalu, kalaulah seseorang anak atau orang dewasa pada saat bermain lupa pulang, akan terjadi pemaksaan. Dipaksa anak supaya pulang. Ketika orang dewasa lupa pulang kemudian ia tidak membawa oleh-oleh, ia menjadi bahan cibiran orang lain. Permasalahannya sekarang adalah manusia itu dikirimkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu bagai anak kecil yang bermain di sore hari. Bagaikan ibu-ibu dan bapak-bapak yang pergi berwisata ke suatu tempat untuk waktu yang tidak terlalu lama. Nah, manusia dikirimkan ke dunia ini tidak untuk selamanya. Dibatasi waktunya. Hanya sebentar. Seandainya manusia lupa pulang ke kampung halaman di sana, ke alam keabadian, tentu ia akan semena-mena dalam perjalanan hidupnya.
ia akan melakukan berbagai macam kecurangan. Ia akan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena ia lupa pulang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia itu disebut dengan makhluk khata wa nisyan. Makhluk yang suka berbuat salah, juga suka lupa, nasiya. Apa yang dilupakan manusia? Kalau kita punya uang 5.000 kemudian lupa menyimpan, itu hal yang wajar. Kita punya kendaraan kemudian lupa menyimpan, juga hal yang wajar. Nah, yang diingatkan oleh Allah itu bukan lupa menyimpan uang, tapi lupa pulang ke riba Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa asal manusia itu dari Allah. Kalau berasal dari Allah, maka ia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia lupa pulang, ia akan lupa untuk berbenah. Ia akan lupa untuk mempersiapkan bekal di kehidupan abadi. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, perbanyaklah oleh kalian semua mengingat pulang. Mengingat pulang berarti mengingat kematian. Sahabat sekalian, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengingat kematian, mengingat pulang? Ya, pada saat orang mengingat kematian, kemungkinan besar ia akan bertindak hati-hati. Ia tidak akan gegabah, tidak akan sembrono. Sebagai ilustrasi, ketika kita mengendarai motor di jalanan dengan kecepatan cukup tinggi, lalu kita tanya, kenapa kita berani menjalankan motor itu dengan kecepatan tinggi? Jawabannya sederhana, karena kita lupa mati. Lalu di suatu tikungan, kita menemukan ada orang tergeletak dengan darah yang begitu banyak. Apakah kita pada saat itu akan menarik gas sekuat tenaga atau memperlambat laju kendaraan kita? Saya yakin kita akan memperlambat, akan mengurangi tarikan gas. Kenapa? Karena kita ingat mati. Saat orang ingat mati, saat orang ingat pulang, ia akan berhati-hati. Namun ketika ia lupa pulang, hidupnya akan menjadi sembrono. Perbanyaklah mengingat pulang, sebab dipungkiri ataupun tidak, walaupun kita tidak ingatnya, tetap pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan Allah, kita akan dijemput menuju alam keabadian.